warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاحنا فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجل سلام ويبان. والرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام ستري أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على المنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه تتم الصالحات واقتصاد أفضل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أبو المخلوقات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يرى صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seiring segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini pada hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan segala amal yang ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, dan biasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salam saya bergerak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan dalam umur kita, memberikan keberkahan dalam rezeki kita, dan Allah berikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, tak lain untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita selipkan doa untuk orang-orang terdekat kita, kerabat kita, handai kita, keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ala hadhihi dunya wa ala dunya salihah wa la hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Salamah qala abi ji'tukum min 'indi an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan faqala idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'anan qala fanadharu falam yakun ahadun aktsara minni qur'anan faqaddimuni wa ana ibnu sitti aw sab'i sinina rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i. Dari Amr bin Salamah qala, berkata Amr bin Salamah, qala abi, bapak saya namanya Salamah, ya, Salamah ibn Nafi'. Ji'tukum min indin nabi, saya datang kepada kalian di sisi Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, apabila sholat telah datang, maka hendaklah kalian adzan. Artinya waktu sholat telah tiba, maka adzanlah kalian, ya, salah seorang di antara kalian, dan angkatlah imam, ya, yang mana standarnya adalah aktsarukum Qur'anan, yang paling baik, yang paling banyak di antara kalian hafal Quran. Jadi ngangkat imam yang pertama adalah yang paling banyak hafalan Quran. Fanazaru falam yakun ahadun aktsara minni Qur'anan faqaddimuni wa ana ibnu sitti aw sab'i sinina. Maka sahabat Nabi memperhatikan satu sama lain. Akhirnya siapa kira-kira? Kata Nabi kan begitu, cari yang hafalan Quran banyak. Nah, nggak taunya nggak ada yang hafalannya lebih banyak daripada Amr bin Salamah. Amr bin Salamah akhirnya faqaddimuni, akhirnya maju itu Amr bin Salamah. Yang jadi catatannya adalah wa ana bermusitti aw sab'i sinina, saya ketika itu usianya antara 6 tahun 7 tahun. Amr bin Salamah ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i, berarti sahih. Kan viral ya, ada anak kecil ngimamin, langsung viral lagi, diprotes. Protesnya gimana? Dia kan belum balik, ya kan? Dia kan belum balik. Kenapa dia jadi imam? Emang gak ada yang lebih bagus dari bacaannya? Kembali kepada hadis ini. 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 Kemb
Hadis ini mengetengahkan aksarukum Qur'anan. Jadi yang paling banyak di antara kalian hafalan Qur'annya ini sahih. Jadi jangan istilahnya, kan dia belum balik, ntar dulu, jangan pakai perasaan. Pakainya hadis. Nah, langsung kita lihat baru pendapat-pendapat ulama. Selebihnya kita kurang lebihnya dalam pendapat ulama itu diantaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya pendapat anak kecil yang hafalan Qur'annya lebih banyak diperbolehkan dia mengimami, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Tapi catatannya adalah ini anak kecil, anak spesial, bukan anak yang hafalannya banyak tapi dia masih main nongkrong sama anak kecil, gitu ya. Jadi harus dilihat dulu, anak kecilnya anak spesial, dia nggak pernah keluar, cuma di dalam doang, di rumah doang. Tapi yakin biasanya anak yang hafiz Quran itu biasanya di rumah gadget aja nggak main, ya gadget paling sekedar Quran aja. Nah, yang begitu namanya anak spesial. Imam Syafi'i membolehkan. Imam Malik mengatakan nggak boleh. Kenapa? Kembali kepada syariat, yaitu orang yang baik adalah orang yang bisa memimpin satu hal berbau ibadah. Karena orang yang balik ini yang ditekankan untuk ibadah mendapat dosa atau mendapat daripada pahala. Itu orang yang balik. Nah, ini anak kecil belum bisa meminggul. Karena apa? Karena dia belum balik. Ini menurut Imam Malik. Adapun Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tergantung sholatnya. Kalau sholatnya itu sholat sunnah, silakan saja. Tapi kalau sholat fardu, jangan. Nah, itu empat pendapat imam. Jadi kita kembalikan kepada nas hadis. Kita kalau misalkan madhab Imam Syafi'i, maka boleh-boleh aja asalkan itu anak spesial. Bukan anak yang ibaratnya keleleran di jalan. Nah, ya beda. Ya, anak saya jago nih, juz 30. Ya, kelas berapa? Kelas 3 SD, umur 9 tahun, tampilin. Ya, itu anak suka nongkrong di depannya, jangan, bukan yang begitu. Bukan yang begitu, ya. Nanti kalau itu anak udah balik, baru gitu ya. Jadi, itu melihat pendapat berbagai macam imam, ya imam yang empat. Jadi, pendapat Imam Syafi'i boleh. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrah sawa'an faqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan wala yaqummanna rajulu ar-rajula fi sultani wala yaqudu fi baitihi ala taqrimatihi inda al-idri rawahu Muslim. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi imam satu kaum, yaitu di antara mereka yang lebih fasih, lebih bagus bacaannya di dalam membaca Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau bacaannya sama, artinya sama-sama bagus, hafalannya bagus, bacaannya bagus, fa'a'lamuhum bis sunnah, maka yang lebih bagus atau lebih mengetahui tentang sunnah-sunnah Rasul. Fa'in kanu bis sunnati sawa'an, apabila hal mengenai sunnah itu sama, sunnah ini bisa bermakna juga mengerti lebih paham daripada ilmu fikihnya. Sawa'an fa'aqdaruhum hijrah,
Maka di antara mereka yang lebih utama hijrah. Kalau hijrahnya Nabi kan ya dari Mekah ke Madinah, itu hijrah. Maka sekarang kan nggak ada. Yang disebut hijrah yaitu orang yang dapat hidayah duluan yang mana? Hijrah namanya ya, hijrah. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, dulunya tukang mabok, dia tobat, kita ada ilmunya sama, ya tentang sunnahnya sama, ya kan, udah dua-duanya sama. Duluan mana dapat hidayahnya? Misalkan kita duluan, kita yang maju, jangan sampai itu maju. Karena sunnah Nabi adalah jika memang kita merasa, bukan berarti sombong, tidak ya. Kalau bicara hijrah itu kan kelihatan historinya. Duluan mana kan kelihatan. Kalau lebih pintar baru nggak kelihatan. Ya. Lebih pintar kalau dites bisa mungkin kelihatan. Kalau nggak dites nggak kelihatan. Misalkan hijrah itu kan kelihatan. Ini duluan mana dia masuk masjid musala, dia udah maju. Nah ini sunnahnya seperti itu menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Fa'inkan itu hijrah sawaan, tobatnya bareng-bareng. Atau dia ini emang dari dulu nggak pernah maksiat, dari kecil emang tekun, sama-sama tekun. Maka fa'aqdamuhum silman, yaitu orang yang lebih dahulu mengerti mengenai Islam. Artinya adalah ketika dia beragama Islam, maka konsep Islamnya itu dipakai seperti halnya adalah muru'ah, akhlak kepada orang lain. Ya, jadi Islam di sini maknanya adalah mengimplementasikan atau ya mengamalkan hukum-hukum Islam, baik itu tentang ibadah maupun muamalah. Makanya kalau misalkan ada imam masih pakai celana pendek keluar, ya udah mendingan jangan dulu deh. Karena secara muru'ah keluar pakai celana pendek dengkul kelihatan, itu muru'ahnya nggak masuk. Makanya kalau seandainya jadi imam, muru'ahnya harus dijaga, minimal celana itu di bawah dan dengkul. Gitu ya. Itu namanya yang paling bagus Islamnya, pengamalannya. Kemudian wa fi riwayatin, nah ini baru yang terakhir. Wa fi riwayatin sinnan, yang paling tua, lebih tua, ternyata umur itu di belakang. Ya, umur di belakang. Kan masih ada di tempat di masjid di mushola yang abang-abang tua, dia pokoknya imam deh gitu ya. Nah, ada anak muda hafalnya bagus, ntar ente kalau maju songong berarti kan gitu ya. Ya songong orang tua, enggak. Berarti imamnya ini enggak mengerti hadis Nabi, seolah-olah mengabaikan hadis Nabi. Ya, jadi sinan, kalimat umur itu dipakai di belakang sama Nabi. Kemudian wanti-wanti Nabi adalah wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Janganlah mengimami, seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Maksudnya begini, kita tempat ya lagi jalan-jalan kemana ke satu tempat, kita merasa bacaan kita lebih bagus. Misalkan ini artinya lepas dari sifat takabur ya, karena merasa lebih bagus itu untuk hal yang maslahat ketika pengimaman, silakan saja gitu, asalkan jangan ada sifat takabur. Nah, ternyata di situ ada imam yang memang sahibul wilayah. Maka kita jangan mentang-mentang nasabul wilayah ini bacaannya jelek di sini, saya aja imamin, nggak boleh. Ya, jadi larangan. Jangan mengimami di tempat wilayah kekuasaan orang lain. Ya, di sultanihi, misalkan barangkali Pak Haji Sakin korban gede gitu kan,
di sono bacaannya ya namanya di kampung gitu ya. Ya udah silakan. Kecuali dia bilang silakan maju. Kan di bab yang lalu imam boleh mengangkat orang yang dipercaya untuk menjadi imam. Nah, kalau misalkan barangkali dengan pakaian kita lebih rapi, orang tersebut maju. Lalu silakan aja gitu ya. Karena kita dipersilakan. Jadi kalau sudah ada izin. Wala yaqudu fi baiti ala takrimati illa bi idni. Jangan duduk di rumahnya. Makna di rumahnya ini di tempatnya. Misalkan ini dia biasa di tempat sejadahnya, bang, sejadah dia nih kan ada satu tempat gitu. Ini sejadah dia, tempat dia buat zikir misalkan. Jangan kita nyelonong pada sejadah nih pakai, jangan boleh. Nah, itu namanya ya akhlak kepada orang yang mempunyai wilayah. Nah, ini hadisnya hadis riwayat Imam Muslim sahih, bisa dipakai standar untuk kita bermuamalah, terutama ketika kita sholat jamaah. Wa Ibnu Majah min hadits Jabir radhiyallahu anhu, wala ta'ummanna imra'atan rajulan wala a'rabiyyan muhajiran wala fajiran mu'minan wa isnaduhu wahid. Ada hadis dari Ibnu Majah, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wala tu'amminna amratan rajulan, janganlah perempuan mengimami laki-laki, nggak boleh ya, nggak boleh yang namanya perempuan ngimamin laki-laki. Perempuan ngimamin perempuan aja ikhtilaf, perempuan ngimamin perempuan ikhtilaf, tapi banyak yang membolehkan. Kita lihat syaratnya ikhtilaf. Kenapa sih bisa ikhtilaf? Tentunya kalau seandainya perempuan ketemu perempuan, khawatir dia ini membaca surat jahar, suaranya keluar. Suaranya perempuan adalah aurah. Ya kan? Makanya ada yang mengatakan jangan, tetapi kebanyakan boleh. Nah, kenapa boleh? Karena ya sahabat Nabi, istri Nabi pernah mengimami perempuan-perempuan muslimah ketika itu. Tetapi memang kecenderungannya sholat-sholat sirriyah, gak kedengeran. Ya, gak kedengeran. Wala a'rabiyun muhajiran. Wala a'rabi muhajiran. Nah, ini dia nih. Kalau tadi ini hadisnya yang pertama itu kalimatnya memang disepakati ulama. Tapi yang kedua ini yang dilihat. Dan janganlah orang A'rabi, orang desa itu mengimami orang muhajirin. Nah, ini dia. A'rabi ini kalau bahasa Arab ada mengatakan orang Badui, orang kampung yang kagak ngerti apa-apa. Bahasanya itu pakainya A'rabi. Ya. Kalau sekarang kan kalau kita bicaranya orang kampung seolah-olah kayak orang kota bagus gitu ya. Padahal banyak orang kampung yang lebih bagus. Kalimat A'rabi itu adalah orang pelosok yang jauh daripada kata mengerti masalah ibadah. Ini maksudnya gitu. Bukan harfiahnya orang kampung seperti di sini. Ya. Jadi orang yang A'rabi, orang yang belum mengerti, orang pelosok, jangan mengimami orang yang hijrah. Artinya orang yang hijrah, orang yang suka bertemu dengan Nabi. Karena orang yang hijrah lebih alim tentunya daripada orang yang A'rabi. Nah, lantas gimana ini pandangannya? Pandangannya adalah ketika memang seseorang ternyata dia belum mumpuni bacaannya, ada mengatakan gitu ya ulama. Misalkan ada orang yang memang bacaannya kagak bener, terutama Fatihah. Ya, ini babnya bab tentang sholat jamaah juga. Ada orang baca Fatihah nggak benar. Nggak benarnya gimana? Bacaannya banyak yang salah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Kan sering tuh ada terjadi kita lagi berkunjung di mana, nggak taunya ada orang
ya diangkat jadi imam, kita dengar, lah bacaannya begitu. Nah, kalau kita tahu bacaannya begitu dan kita tahu itu kesalahan fatal, maka kita tidak boleh jamaah kepada orang yang demikian. Ya, kenapa? Tentunya kita mengetahui kesalahannya, kok kesalahan dijamin, kita ikut lagi. Nah, ini nggak boleh. Makanya mufaroqah, ini pelajaran tentang mufaroqah, berpisah dengan imam ketika kita tahu. Lain hal, ini imam bacaannya kagak bener, kita tahu nih nggak bener, tapi kita juga kagak bisa bener. Nah, gitu ya, kan betul begitu ya. Imamnya kita dengar kayaknya bacaannya salah nih. Saya pernah dengar Ustadz kayaknya nggak begini, bacaannya salah, misalkan begitu. Tapi saya kalau sendirian kagak bisa. Udah imam, udah maklum aja udah. Ya, urusannya urusan dia nanti kan gitu. Daripada kita mufaroqah kita kagak ngerti, ya kan? Makanya ikutin aja. Nah, ini makna daripada Arabi muhajiran. Wala fajiran mu'minan, dan tidak juga orang yang fajir mengimami orang mukmin. Orang yang fajir ini adalah orang yang ahli maksiat. Ya, orang ahli maksiat, suka judi. Judinya nggak kelihatan di handphone, gitu ya. Judi kan dulu kelihatan, sabung ayam, main kartu kelihatan. Ya kan dulu gitu ya. Ngecok gituan kartu, dapat sirop gitu ya, dulu gitu. Ya, SD segala macam. Sekarang kan pakainya handphone. Lagi khusyuk ngeliat handphone, nggak tahu dia lagi ngotak-atik. Ya, gitu kan. Nah, orang yang begitu jangan diangkat jadi imam. Nggak boleh. Fajiran namanya. Ya, jadi kalau orang udah terkena judi online, apalagi dia suka mabok, kadang kagak. Kalau udah kagak mabok, pokoknya udah kayak orang alim deh, pakai sorban, gitu kan. Gitu. Ya nggak mabok, lagi sorban, bacanya banyak deh, bacaannya bagus. Maka ini jangan dipakai. Ya, karena memang dia fajiron. Nah, isnaduhu wahid. Wahin itu di dalam ulumul hadits ya artinya ada kesalahan di dalam sanadnya. Ya, sanadnya itu cenderung lemah. Katanya seperti itu di sini wahin. Fihi Abdullah bin Muhammad al-Adawi an Ali bin Zaid bin Jad'an wal Adawi ibhamuhu waki' biwad'il hadith wa syikhu Ali bin Zaid al-Dha'if. Ini hadith ada perawi namanya, kita belajar hadis sedikit ya, sanad hadis. Nama perawinya adalah Abdullah bin Muhammad al-Adawi. Abdullah bin Muhammad al-Adawi dari Ali bin Zaid bin Jud'an. Dari Ali bin Zaid bin Jud'an. Adawi, ya, Adawi ini mengetahui bahwa Imam Waqi' meletakkan hadis-hadisnya itu kurang pas. Bahkan gurunya Ali, gurunya yang bernama Ali bin Zaid bin Zaid itu dhaif menurut Imam Waqi'. Ya, jadi ada wahin, sanadnya lemah. Terus apakah ini bisa diambil sebagai hujjah? Tentunya fadailul a'mal kita ambil. Ya, kenapa? Karena memang kalau esensinya itu bagus, maka fadailul a'mal, tapi jangan dinasabkan kepada Nabi. Hal-hal yang esensinya bagus, ya, kalimat-kalimat yang maknanya bagus, silahkan dipakai, tetapi jangan dinasabkan kepada Nabi. Ya, contohnya satu hadis, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Pernah dengar gak itu? Ya, ada yang bilang apa? Hadis kan? Jangan dinasabkan kepada hadis,
Karena ini dhaif. Dari mana dhaifnya? Kita lihat, jangan jauh-jauh pakai dirasatil asanid, pelajaran tentang sanad hadis, nggak usah. Kita melihat matan isi hadis aja dulu. Ya, jadi kalau ngelihat hadis itu dhaif, ngelihat isinya dulu bisa. Ya, kira-kira benar apa enggak secara histori. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Pertanyaannya, emang Nabi tahu negeri Cina? Nah, gitu ya. Emang tahu Nabi negeri Cina? Emang Islam itu sampai ke Cina? Kan enggak kan? Ya, pada zaman Umar aja baru wilayah-wilayah Jazirah Arab. Ya kan? Persia baru ditembus. Gimana ke Cina? Susah. Nah, makanya kalau secara matan aja nggak benar. Tetapi kalau kita pakai peribahasa, kita buat sebagai penguat, artinya adalah tuntut ilmu terus-terusan deh, walaupun jauh, ya silakan aja. Jangan dinasabkan kepada Nabi. Contoh lagi misalkan, ya, ini korban contohnya ya. Setiap bulu hewan korban itu dihitung tasbih, tuh ya. Nanti ada hadisnya tuh. Ya, kita sebentar lagi ada korban. Jadi setiap bulunya itu tasbih. Kemudian apalagi darah yang mengucur. Kita lihat, kalau setiap bulunya tasbih, yakin nanti orang kagak mau patungan sapi. Kenapa? Sapi segitu, bulunya semana? Dibagi 7 lagi. Iya kan? Makanya di kambing aja, carinya kambing yang bulunya lebat. Kambing yang agak botak-botak jangan dibeli, kan gitu ya. Berarti seperti itu matannya aja dikoyong. Ya, jadi melihat hadis secara matan bisa disebut. Nah, terus apakah bisa menjadi motivasi kita? Boleh-boleh aja, tapi jangan disandarkan kepada Nabi. Kalau itu hadisnya dhaif. Kalaupun memang kita katakan ini hadis Nabi, bilang harwahu, misalkan siapa Ibnu Majah, ya, kualitasnya adalah dha'afahu at-Tirmidzi atau ini didhaifkan oleh Imam Tirmidzi, boleh katakan begitu. Ya, jadi jelas aturan main ketika kita menggunakan hadis. Ya, jadi isnaduhu sahih. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rusul sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi rawahu Abu Dawud dan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rusul sufufakum, ratakanlah, luruskanlah saf kalian, wa qaribu bainaha, maka dekatkanlah satu sama lain, deketin. Wahadu bil a'naq, luruskanlah leher kalian. Ya, jadi disebut dengan a'naq, ini leher, lurusin. Jadi kalau sholat lurus, jangan lingak-linguk. Ya, jadi ada kalimat hadu bil a'naq. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, Imam Nasa'i, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa akhraja Syaikhan wa Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud, an Nu'man ibn Bashir, dari Nu'man bin Bashir, qala aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nasi wajhi faqala, Nabi menghadap manusia, wajahnya menghadap, qala, Nabi bersabda, aqimu sufufakum, tegakkanlah saf-saf kalian. Aqimu artinya adalah kalimatnya di sini lurusin. Ya, lurusin. Salasan, sampai 3 kali Nabi katakan demikian. Wallahi ataqaymanna sufufakum alikhalqanallahu baina qulubikum. Demi Allah, ya, seyogyanya kalian senantiasa meluruskan saf-saf kalian. Jadi kalimatnya wallahi, demi Allah. Jadi saf
diratakan. Qala fara'aitu ar-rajul yalzamu mankibihi man kibi sahbi wa ka'abu bi ka'abin. Nah, ketika itu kata Nu'man bin Bashir, saya ngelihat ada sampai-sampai laki-laki itu antara pundak ame pundak itu ketemu. Jadi pundak ame pundak ketemu saking rapatnya. Kemudian ada juga Ka'ab ibn Ka'ab, mata kaki sama mata kaki ketemu. Mata kaki sampai ketemu. Bayangin, itu saking rapatnya makanya ada juga orang yang pengennya ke mata kaki, ada juga yang di sini. Ya. Kalau mata kaki ya khawatirnya kalau misalkan ternyata safnya kosong ngangak begini. Kalau sholat ngangak sujudnya gimana? Masa mau ngangak? Nah, makanya paling baik adalah rapatnya itu ini. Rapatnya ini. Ya, bukan berarti kaki nggak baik ya, karena memang dalilnya ada kaki. Ya, paling baik adalah ini rapatnya. Ya, kemudian wa an Nu'man aidan inda Abi Daud kana Nabi yusawwina fi sufufi kama yaqumul qidah. Jadi Nabi benar-benar ini meluruskan saf kita, saf kami semuanya gitu. Nah, kita udah enak sekarang lurusin saf, udah ada karpet. Ya kan, ada karpet. Ya, kalau dulu kan nggak ada karpet, nggak ada pembatas, jadi benar-benar itu lurusnya dilihat kanan kiri, gitu. Nah, ini mengenai saf. Kemudian, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faqumtu an yasarihi fa'akhadha Rasulullah SAW bira'si min wara'i faja'alani an yaminihi muttafaqun alaih. Qala Ibnu Jurayj qulna li Ata'i ar-rajul yusalli ma'ar rajuli aina yakunuhu qala ila shiqi qultu ayu hadhihi hatta yasum ma'u la yakut ahaduma al-akhar qala na'am qultu bihaythu la ba'ida hatta yakuna bainaha farjatan qala na'am. Dari Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas ceritanya lagi nginep ya di rumah Maimunah. Maimunah ini adalah istrinya Nabi, ya sekaligus jadi bibinya. Ya. Jadi Maimunah ini ya didatangi Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Sholaitu ma'a Rasulillah, saya sholat bersama Rasulullah ketika satu malam. Berarti ini sholatnya sholat sunnah. Ya, Nabi terbiasa sholat sunnah di rumah. Faqumtu an yasarihi. Ini Abdullah ibn Abbas ada di sebelah kiri. Jadi Nabi sholat, Abdullah bin Abbas ada di sebelah kiri. Fa'akhadha Rasulullah SAW bi ra'si min wara'i. Akhirnya ya Rasulullah tahu Abdullah bin Abbas sebelah kiri, langsung palanya begini. Disuruh menghadap ke sebelah kanan. Faja'alni an yamin. Nah, fikih daripada hadis ini adalah diperbolehkan seseorang anak kecil tidur ya, atau dia ini dekat dengan bibiknya yang memang dia mahram. Anak kecil yang belum baligh ya diperbolehkan kalau belum baligh. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sholat jamaah, maka yang sebelah kanan itu adalah makmum. Jadi kalau sholat jamaahnya makmumnya satu adalah posisinya sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Karena
Nabi ketika itu menyuruh Abdullah bin Abbas ada di sebelah kanan. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaim khalfana muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Anas, shalla Rasulullah salat, faqumtu ana wa yatimun khalfah, akhirnya saya ngikut, ya, wa yatimu khalfah, saya dan anak yatim, ada seorang anak yatim ada di belakangnya, Ummu Sulaim ada di belakangnya lagi, artinya perempuan itu posisinya ada di belakang gitu. Kemudian wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu an intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rafi'un faraqa'a qabla an yasla ila safi faqala lahu an-nabi zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Rawahu Bukhari wa zada Abu Dawud faraqa'a duna safi thumma masya ila safi. Ya Allah Rabbi. Abi Bakrah, sahabat Abi Bakrah, bukan Abu Bakar ya. Ada Abi Bakrah, ada Abu Bakar. Sahabat yang bernama Abi Bakrah radhiyallahu anhu ternyata menemui Nabi. Artinya menemui Nabi, ingin sholat bareng. Wa huwa rafi'un. Gak lama Nabi ruku. Faraqa'a qabla ayyusila ila safi. Saking pengen dapetnya itu rokaat, belum sampai saf di belakang, dia langsung ruku, sholat ruku. Kan kalau kita sholat mau dapat rokaat, minimal rukunya kita dapat. Kalau udah i'tidal itu nggak bisa, gitu ya. Apalagi udah sujud, berarti nggak dapat rokaat. Kalau dapat rokaat ketika imam ruku, kita datang takbiratul ihram, nggak usah pakai baca Fatihah, langsung ruku. Jangan sampai pemahamannya salah. Kan Fatihah rukun. Datang imam lagi ruku, Allahu Akbar. Ini wajah, ini wajah lagi pakai. Udah kelamaan udah. Nggak tahu imam ya tidak. Udah buru 2 rukun kelewat, udah selesai, nggak boleh. Ya, jadi kalau seandainya imam udah iktidal, udah nggak bisa. Kecuali ketika kita ruku, imam ruku, kita ikut ruku, imam iktidal, kita langsung kubur iktidal, itu boleh. Ya, jadi standarnya itu adalah ruku. Nah, ini Abi Bakr belum sampai saf, karena memang pengen dapat rokaat, akhirnya sholat di belakang saf. Apa yang terjadi? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abi Bakr, semoga Allah menambahkan kerajinanmu untuk ibadah. Wala ta'ud, jangan diulangin. Pertama Nabi doain, keduanya jangan diulangi. Ya, jadi Nabi nggak langsung marah, enggak. Jangan diulangi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau hadis riwayat Abu Dawud ditambahin faraqa'a duna safi thumma masya ila safi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud ini Abi Bakr ketika dia belum sampai yang namanya saf untuk dia masuk, dia ada di belakang, dia sholat itu ruku, akhirnya nggak lama dia sholat jalan sampai ke saf depan. Jadi saking pengen ke depan itu, akhirnya pas udah nyampe sholat dia jalan ke depan gitu. Nah, makanya di sini Nabi ngelarang. Nah, ada satu kajian fikih bahwa sebenarnya ketika kita jalan itu, di diantaranya adalah pendapat Imam Syafi'i yang kita pakai ya. Kalau kita jalan ke depan itu maksimal 2 langkah secara mutawaliyah, berurut-urut. Makanya kalau bisa makmum sama imam, makmum yang depan sama imam, yang sewaktu-waktu bisa menggantikan imam, itu jangan jauh-jauh. Jangan sampai ketika ngimami, imam batal, makmumnya jauh,
Akhirnya tuh makmum melangkah sampai 3 kali. Ini Imam Syafi'i mengatakan jangan sampai 3 kali. Ya diperbolehkan 2 kali walaupun langkahnya tinggi. Tapi dia boleh melangkah 100 kali kalau seandainya dia langkahnya nggak berurutan sampai 3 kali. Misalkan 2, 1, 2, 1, 2, 1, boleh. Ya, tapi mana ada orang sholat sampai 100 kali langkah satu kan gitu ya. Enggak. Ya, jadi kalau seandainya kita sholat ternyata imamnya batal 2 langkah aja. 1, 2. Makanya jangan terlalu jauh. Kalau nggak salah dulu di Al-Mu'minin itu pengimaman lebih tinggi daripada makmum. Pernah terjadi itu. Akhirnya dipapas lagi, diratain lagi. Karena memang afdolnya yuk disamain diratain. Karena apa? Apalagi kalau pengimaman sampai naik tangga, imamnya ada di tengah. Ya gimana caranya? Masa sholat sampai naik tangga 1, 2, 3 kan gitu. Nah makanya jangan terlalu jauh. Nah ini mengenai tentang mengimami dan makmum kepada imam. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Ada? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yajibu wa yukafi mazidah. Ya rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wal 'azimi wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqina bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma rabbana fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa hibbal malaikatil muqarrabin. Rabbana وانفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مكتوبة وذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضاك ربنا وتب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا العورات يا آمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومعبودنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو فرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسول نعظم كل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عباد صحبي والحمد لله بالبدء والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.